versus RR Kiyoshi. Profesor Kabi, silakan. Jauhead, Selena, dan juga ada Sylvana. Mengingat juga Matilda yang lepas dan bahkan Esmeralda yang tidak ada di list band. Ini menarik sekali sih, melepaskan Cloud dan Esmeralda terhadap RR Kiyoshi. Ini bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Karena kita tahu sendiri Albert ataupun R7 menggunakan Esmeralda dan juga Cloud di season kemarin. Sudah terbukti sangat-sangat mengerikan. Tapi kita nggak tahu nanti di Geek Fam akan nge-pick apa sebagai counter dari Esmeralda atau Cloud. Masih ada Baxia sebagai counter ataupun ada Yuzong yang bisa di-pick oleh Geek Fam. Iya benar, bukan sembarang benar. Tapi dua hero ini agak cukup Ya, merugi. agak sekir sih. Agak sekir banget Agak dan cukup sekir merugi sih. untuk Geek Fam. Karena dari segi traffic mereka bakal mendapatkan Yusinsin memang betul. Lunox ya berarti bakal ada di samping untuk melawan seorang Esmeralda. Pemilihan yang cukup baik. Berarti mereka nggak takut. Kalau mereka nggak takut kayak gini, mereka harusnya nge-ban support. Oke, mereka nggak takut sama core-nya, Be. Mereka nggak takut sama hero overpower di arah EXP lainnya. Ya. Berarti mereka harusnya agak sedikit menakutkan untuk adanya satu support yang berbahaya dari seorang Finn. Menurut lu siapa yang akan di-pick? Menurut gue siapa yang akan di-pick sama Finn? Ya. Dengan adanya seperti ini, dengan Yusinsin, Parsa, Chango, enggak, apalagi. Eudora. Alright. Eudora gue. Menarik sekali dengan Eudora. Dan kali ini Finn dan... Finn ya? Ini masih Finn ya? Apa? Ini masih band dari RR Kiyoshi harusnya. Iya. Iya ya, ini bandnya dari RR Kiyoshi. Nah ini bakal band, sorry, nge-pick dulu. Nge-pick ya? Picknya apa nih, Be? Kalau supportnya gue bilang Eudora, Be. Gue gak tau kenapa. Bentar, tapi udah ada cowok gambarnya. Oh berarti udah diamankan dan bandnya bakal ke arah Pakuito. Oh, Pakuito di band. Iya, Oke. Cowoknya udah di-pick. Oh iya, gue mau nanya. Oh, cowok udah di-pick. Gue mau nanya kenapa dia nggak ngambil Pakuito ya? Oh, dia mau pakai Lunox. Mau pakai ini. Mau pakai iya, Lunox. Mau pakai Lunox. Dia mau nge-burst down gitu loh. Apalagi di sini kan kita ngomongin masalah Esmeralda. Esmeralda ketemu Lunox iya ke kontes pasti karena dia punya Cosmic Vision, punya Darkening juga. Ya. Dan jangan lupakan juga Order Brilliance itu benar-benar menyakitkan ketika dia dalam winning condition. Loyi. Oke. Loyi. Finn dengan Loyi itu bagaikan apa ya? Taman berbunga. Mending bukan taman berbunga, itu bagaikan avatar pengendali air. Uish. Aku mencoba untuk tidak keceplosan sih. Iya. Tadi coba gimana? Bagaikan Bagaikan langit. Di sore hari. Latahan. Iya itu udah kayak avatar pengendali air bro. Kenapa? Gila, itu benar-benar dia nyambit air warteg itu pasti kena. Air warteg, air Dispersion kobokan. rotationnya pas Benar. itu udah pasti kena banget. Asli. Dan kalau kita lihat sekarang sudah ada lampu-lampu yang akan di-ban dari RR Kiyoshi. Respect Adam. Respect Adam. Itu respect Adam, Be. Iya, tapi kenapa Yuzongnya tidak dikendalikan? Kalau Iya. misalkan kayak gini. Berarti Itu. dia Dia punya mau kontes kali dia ya? punya feeling. Iya. Oke, gue kasih Yuzongnya. It's okay, no problem gue kasih Yuzongnya. Karena gue udah tahu cara nge-counter Yuzong lo. Atau jangan-jangan Yuzong enggak sih, tapi kalau misalkan Yuzong mau diambil kayaknya possibility-nya malah minim. Kalau misalkan emang mereka mau ngambil Yuzong, berarti comeback dari Psycho akan menggunakan Chow untuk tanknya. Or bisa nggak pakai Iya nggak Baxia sih? misalnya? Iya nggak sih? Iya. Tapi di sini Parsia. Parsia. kebuka Eudora Kadita. Nah ini dia pertanyaannya, apakah bakal diambil? Headset. Palir. Ada shadow pick tuh. Oh, Chang'e bawa high ground kah? Ada Chang'e, ada Kagura. Kagura, Eudora ada. Kadita ada. Kagura. Oke, Kagura salah. Pergerakan dari seorang Ranger Mas. It's okay. Kagura ini soalnya tipikal hero yang memang lebih optimal untuk melakukan checking bush daripada Eudora. Karena Eudora ini kan kalau misalkan Pakai badan. dia kan pakai badan kan, pakai apa ya, kayak bener-bener harus butuh satu tank lah untuk nempelin dia. Sementara kalau Kagura dia hanya menggunakan Rasha Umbrella Lovely, minimal dia dapetin satu momentum untuk membuka bush kanan kiri di bagian mid lane itu udah lebih mudah. Setuju. Dan ditambah lagi, dua pick terakhir dari tim Geek Fam ini sangatlah menentukan. Kita masih tebak-tebakan kan nanti Iya, di... pick terakhir dari pick Araki Yoshi, Be. Araki Hoshi. Ntar dulu, aku malah mikir ini kalau Akai sama Elis enak. Oh, Alice Yuzong Go kayaknya. 1-1. Wait. Go 1-1. Oh, mereka main Matildanya buat Zun. Oh, Matilda Suits ya? Iya. Berarti Elis samping, Yuzong samping. Benar. Oke, Iya. B. Hah? Gua. Apa tadi gua bilang apa tadi? Araki Yoshi terakhirnya? Wen. Lu pilih Wen. 1-1. 1-1. Kalau gua lebih ke Baxia. Baxia ya? Oke. Baxia. Baxia oke juga. Oke banget sih. Baxia oke banget sih. Cuma gua nggak tahu sih. Mungkin Dia- cowoknya akan menjadi Shotting.
Cowok tetap. Oh Akai, apakah Akai akan jadi pick? Aku tadi mikir Akai jadi Geek Farm, ternyata Akai jadi RRQ Hoshi. Alright. Wow. Akai Psycho. Akai Psycho. Ada sedikit screenshot tadi ya. Iya, benar sekali. R7 Chow. Hah? Whisking? Akai? Wis Akai, Bisa Akai R7 Chow. samping. Enggak, belum Mungkin tentu. lah. Oh belum. Belum. Nggak Belum. mungkin. Nanti pas sudah masukin game baru kelihatan tuh. Iya Nggak benar. mungkin. Nggak mungkin. Pasti akan Tapi kalau- bertukar-tukar ya. Iya tuh. Ya, Tuh, lihat. tuh kelihatan. Di display hero-nya juga Chow dimainkan sama Wiz. Oh ya, Habis itu ada Akainya di Psycho Psycho. juga. Iya, betul banget. Oke buat kalian semua para fans dari Geek Fam dan juga RRQ Hoshi. Jangan lupa di-share juga, kasih tahu ke semua sanak saudaranya. Dan jangan lupa nonton di Dimo TV. Yes. Bisa nonton bareng sama streamer kesayangan kalian. Dan dengan hashtag Once a Geek, Always a Fame. Dengan hashtag juga dari FIFA RRQ dibanjirkan di kolom komentar. Betul sekali. Prediksi aku RRQ Hoshi. Profesor KB. Masih sama seperti di Quickie, aku bilang RRQ Hoshi. Oke, dan tentunya kita bakal langsung saja buktikan. Akankah prediksi kedua kawan-kawan aku ini benar dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua. Di game yang pertama, Geek Fam, sang tuan rumah, akan menghadapi sang juara bertahan yaitu RRQ Hoshi. Dengan line up terbaru dari tim RRQ Hoshi, akankah mereka hasil mempertahankan kemenangan ataukah bahkan Geek Fam yang tiba-tiba datang kepadaku. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Emang susah banget ya kalau buat jadi keren gua itu ya. Iya. Susah banget loh. Ya guanya juga follow up-nya kan emang selalu ke arah sana. Kalian tuh kayaknya memang tidak suka kalau melihat saya keren gitu ya. Enggak. Karena bukan. Oji lebih keren begini gitu. Iya, lebih keren begini. Lebih keren begini. Keren peng namanya itu, bukan keren. Eh. Astaga. Suzo. Nah, nih. Ini referee buat kalian semua Ya. yang bilang, oh ini kalau Navari udah suruh undur, sabar, tahan dulu. Udah oke katanya. Udah oke? Udah oke. Nah. Pokoknya kalau udah dijempol ke atas, mereka udah kayak ready untuk masuk to the game, mereka bakal ready berarti. Sama Jadi kalau bakal- misalnya coachnya udah disuruh turun, Iya. itu tandanya mereka udah bakal mulai game. Acil masih goyang-goyang joget-joget asik gitu. Kayak benar-benar gak ada beban di pertandingan kali ini Oji. Iya bener banget. Acil kenapa relax sekali ya, hebat sekali dia Iya. nih. Padahal ini match pertamanya mereka loh. Ya benar. Mungkin Emang karena udah beda. terbiasa nggak sih? Hah? Mungkin karena udah terbiasa juga nggak sih? Ya memang, mungkin dia lebih pede karena offline kali ya. Iya, makanya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung Alright. masuk saja ke dalam in-game Geek Fam versus dari RRQ Hoshi. Ini dia match kedua di game pertama. Ada R7 juga Renvi yang masing-masing masih di dalam rumput-rumput yang bergoyang Oji. Betul banget. Dan di arah gold lane-nya bakal, iya benar, gold lane-nya ada di Esmeralda juga yang bakal dipakai oleh Whisking. Sedangkan dari tim RRQ Hoshi ada seorang Whisking, dari Geek Fam ada Renvi. Ya, Renvi. Betul sekali. VVV juga ya kan. Iya. Renvi Vin. Kalau digabung Renvin. Oke, lihat tuh, Albert langsung dapetin 2 buff merah dan juga jungle-nya terlebih dahulu. Ya. Tapi kayaknya agak sedikit reset, gak sesuai prediksi ya. It's okay, no problem. Baby pun masih coba untuk mendapatkan red buff atau orange buff terlebih dahulu. Bisa dibilang lebih untung dari Albert. Albert lebih untung daripada Bebiu. Astaga. Oke. Kenapa sih? Albert masih lebih untung dibanding Baby. Dan kali ini kalau kita lihat sudah ada R7 yang sepertinya akan harus menghadapi 2 orang di sana. Ada Suns dan juga Adam, bukan Suseno tapi. Yes, benar banget. Di arah top lane, Albert bakal coba untuk ngambil jungle dari tim Geek Fam. Cukup berani. Karena melihat permainan ada seorang di arah bottom lane itu Zuns yang ngebuka visionnya terhadap seorang R7 yang membuat perkiraan dari RRQ Hoshi mampu mendapatkan 1 buah jungle dari tim Geek Fam. Iya, tapi sepertinya akan dicolong aja dengan Yushin Shin ya tadi ya. Untuk mengambil gold bluff milik seorang Cloud. Jadi lumayan bisa mendapatkan gold tambahan di early game seperti ini. Setelah Udah ada Blazing Duet. Ini harusnya ada Blazing Duet, tapi ternyata Seiko membuka vision di sana. Albert dengan Blazing Duetnya belum dikeluarkan, masih terlalu sabar. Nunggu momentum, damage-nya terlalu sakit, tapi ada Adam menuju ke arah seorang Albert. Albert ada 7 Blazing Duet, ke arah belakang ada first blood. Blood. Dia dapatkan oleh seorang Adam. Baby Alien tersungkur di arah mid lane. Ditabrak hantaman beda tumpul dari seorang Adam yang membuat terkaget, terkejut, dan terheran-heran. betul sekali, langsung aja mengambil objektif gaming dari Geek Fam untuk turtle yang pertama. Retribution diamankan, menambah pundi-pundi gold dan tentunya XP dari buff turtle. Oke, freeze.
Sudah berada di arah top lane, sedangkan Renvi langsung membuka dengan blototnya di sana. Wiz memilih untuk mundur terlebih dahulu, hanya untuk clearing minion. Tapi ketika minionnya masuk, ini pasti bakal coba dipaksa oleh Freeze dengan Darkeningnya. Apakah bakal coba dipaksa? Oh tidak, sabar. Sabar, beda emang kalau professional player. Gak main sembarangan masuk. Zuns di arah bottom lane, lagi-lagi bakal coba untuk membantu pergerakan dari Adam. Ini di GB ya, Be ya? Iya, ini yang sering dilakuin Oke, juga. Darkening sudah dikeluarkan, tapi kali ini masih ada Falling Star menimbulkan Falling Wongstar. Memilih untuk mundur dari seorang Smeralda dari arah top lane. Dan itu tadi satu alasan kenapa sebenarnya Freeze nggak langsung masuk gitu loh. Karena masih ada Purify-nya juga. Yes, benar banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada R7 yang akan menjadi bulan-bulanan dari Adam, Baby Wi juga di sana dan terutama ada Zuns. Ini 3 untuk 1 orang. Oke, tapi bakal coba ditahan sama R7. Kita lihat inilah offlaner. Offlaner gak minta tolong, tapi dia bakal coba untuk melakukan clear. Harusnya ke arah gerobak tuh. Nah, sabar, mengganggu pergerakannya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Dicolek, tapi ternyata sebelum kita bahas itu, saya berhasil mendapatkan 1 freeze-nya. Tapi gak berhasil ditumbangkan. Masih ada Honor Brilliant, sedangkan Sun bakal coba untuk mengganggu. Tapi langsung ada Darkening dan Finn memilih untuk mundur dengan flash shot-nya. Freeze langsung ditumbangkan oleh seorang Albert. Baby Alien melakukan free hit di arah belakang. Jadi kita bahas sedikit agak potong ya. Boleh. Kenapa CR7 ngasih badannya untuk dipukul? Karena turretnya bakal mukul ke arah hero-nya. Oke. Dan R7 secara nggak langsung bisa untuk bantu dikit damage ke arah gerobaknya. Iya, betul sekali. Analisa yang sangat luar biasa sekali dari OG, dan kali ini kalau kita lihat dari R7 masih berjibaku dengan Adam. Sementara itu di top lane-nya sudah ada Renvi, harus menghadapi Albert dan juga Wiz di situ. Yes, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zuns melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Saiko di garis depan, masih berada di arah boost. Bakal coba ditangkap kan Zuns. Ingat, Zuns punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Saiko. Dan ada turtle yang dibuka oleh seorang Geek Farm supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada siapa CDC. Ada Psycho C yang persis di depan turtle ya OG. Dan sementara itu kalau kita lihat ada masih dengan R7, Cho dan juga Yuzong. Masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke, dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh 1 buah defensif dibandingkan dia butuh Bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Saiko masih berada di arah mid lane zone, buka vision dan blazing ke arah top lane. Renzi masih bisa bertahan, masih ada Blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksa keadaan. Sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim RRQ Hoshi. Betul sekali, ada mendapatkan 1 turret di bottom lane, dan kali ini Turtle sudah mulai dipok aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya udah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada, dan dia berani banget ya. Nggak pakai retribution karena ada 2 player yaitu Baby dan juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin untuk dapetin turtle-nya. R7 bakal WF Dragon langsung ke arah seorang Alice. Flicker yang dilakukan, R7 masih bersahan untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan 1 cinta kepada Cho dan juga Renvi. Dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada Blazing 2 dikeluarkan oleh Albert, berdarah ke keadaan Adam. Tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert, sang bayi alien. Tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turret yang gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu. Karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geek Fam. 2 turret, bahkan RRQ Hoshi. Salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil 2 turret di early game, Profesor. Ya, lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil, dan kali ini masih coba untuk di defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda, 2K gold ke arah Geek Farm. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari RRQ Hoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Geek Farm ini nempelin Albertnya, dia ngasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul like Dragon Ball. Yes, benar banget. Lihat 1 kali panah asmara dari seorang Baby. Langsung seperempat darah dari seorang Albert. Saiko di garis depan. Ada Zeus di depan sana. Udah punya Purify. Freeze juga punya Purify. Sedangkan Wiz King masih harus farming terlebih dahulu. Masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan, tapi ada kalah lainin. Freeze di garis depan. Maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur 1 kali. Chaos Assault yang memukul mundur seorang Saiko. Lumayan
sakit ternyata dari seorang Frieza. Bener banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya, Oji. Kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam satu lane. Ya, Mereka iya. melakukan rotasi. Dan kita lihat Esmeralda, Whisking di bawah, di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. Dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah. Tapi Zone bakal coba di kick. Masih ada satu buah Screaming Eagle kan belum dikeluarin. Belum Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin turtle terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat saat taman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam. Tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau Adam memaksakan keadaan, itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya bener banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan turtle yang kedua. Dan langsung mengarahkan dirinya ke Orange Blast. Sementara itu kalau kita lihat Order Brilliant bersama Lunox-nya. dengan Darken yang cukup baik dan langsung coba dipasang ke Frieza harus tumbang. Ada satu buah Hurricane yang memikul mundur seorang Renvi, tapi ternyata Sakaratul Maut dan Renvi berhasil memukul mundur Saiko dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa, R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali Crystal dulu bos yang gak berhasil nge duit miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL, entah di MPL, aku sering banget melihat cowok yang freestyle kayak gini. Gak apa-apa, freestyle dulu, yang penting hasil belakangan. Iya, gitu. freestyle dulu Freestyle dulu bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari segi item, di mana Tenso sudah dikantongi oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, Araki Hoshi lead the game banget. Bener, Kalau mau main culik, tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus meminimalisir Oke, farmingan yang Saiko bisa berhasil mendapatkan Hurricane satu seorang Zeus milih untuk mundur. Oh my god, Coding Wayne-nya berhasil membuat dia tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. bener banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya. Cuman sayang Blazing Duetnya belum ada, Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Operasi yang cukup bagus, bahkan dari Geekfan kali ini bisa aku bilang dominasi. Di early game dia mendominasi permainan atas Araki Hoshi, tapi di late game nanti Baby harus udah standby Win of Nature dengan cukup cepat karena kalau tidak dia bakal di-take down asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan menit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Gak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud. Di mid game lah dia udah kuat seperti ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Bakal coba The Way of Dragon ke arah seorang Adam. Mau hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker. Hujan api, bala bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gio. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geekfam kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geekfam dan juga Araki Oke, Hoshi. tapi Albert dengan satu bom blessing duet bersama dengan Retribution yang diambil kalau seorang Whisky dengan cukup baik. Lihat, blessing duet yang sangat baik, 15 miliar Frieza di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan kata Royal kali ini, Renvi membalikan keadaan, Finn juga ditumpahkan. Lihat, Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tercatat, tersisa seorang Renvi, 1 versus 2. Renvi setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertekuk lutut kali ini. What a play from Renvi. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Cho, dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, Esmeralda. sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya team fight. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat, 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya, malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan floating block. Tapi untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Saiko berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Tiko. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkaget-terkejut dan heran-heran. Membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkaget-terkejut dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget, ditambah dengan Yang sepak dan goldnya porternya, udah mulai kembali. oh my god.
damage dari seorang Finn. Satu kali combo, Frieza langsung seperempat tas. darah, Gio. Bener banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geek Fam, bener-bener defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang, Psycho udah mulai coba masuk. Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana. Bener-bener dijadi bulan-bulanan. Walaupun ada Vengeance di situ, nggak bisa selamat. Obat Hurricane Dash dari seorang Psycho. Kali ini perbedaan yang luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi. Whisking di arah sana. Mencoba dipukul mundur seorang Renvi. Tapi Baby nggak berhasil terkena combo yang overturn dari seorang Finn yang N3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini, Profesor KB. Ini bener-bener Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini? Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya meng-clear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan satu asis saja. Emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret. RRQ Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gap di sini yang membuat Gold yang tadinya di-lead sama Geek Farm dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang RRQ Hoshi malah ngelit 4K, dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck-nya hilang sih. Oh enggak, no. Ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item satu pedang itu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya. Tapi ternyata Psycho di arah belakang. Finn harus mundur. Jika overturn dikeluarkan. Flame shot hampir dikenai seorang Zulz. Tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho. Udah kali kedensnya. Oh my god. Psycho again. Memberikan permainan yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Itu keren banget, bener-bener flicker langsung Hurricane Dance. Langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Cornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Adam gak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, Ya. di atas awan. Dia lagi lewat jadi bareng saya, dadeng dedang, langsung ketek naganya di coel-coel. Emang ini menarik ya Oji, kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini. Tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini. Agak sulit untuk masuk, menyerang atau menculik seorang Albert di Lane of Dawn ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyurik Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembain mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zun sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Whisking memilih untuk memukul mundur seorang Zun. Langsung ingin overturn ke arah belakang. Zun dengan guiding wine-nya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk mengcover. Ternyata Freeze yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zun dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang. Tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Dia ya, gue yakin 1000%. Whisking nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, Assalamualaikum, Mbak Keko. Tiba-tiba kok ada 2 orang. Langsung pulang, Whiskingnya mundur lagi. Dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di menit yang ke-15. Iya. Ada Zun di sana, Wedding Wine belum dikeluarkan, masih Soul Bloom saja. Whisking masih terlalu strongkey, tapi Psycho lagi-lagi mencoba untuk menunjukkan kaliannya. Enggak, udah naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Adam di garis depan menuju ke arah seorang Psycho. Belum coba dijepit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Adam dan Adam langsung dengan flick kerja. Psycho, what a play from Psycho. Lagi dan lagi, ada menjadi pilihan. Apapun yang terjadi, bakal ditumbangkan. Follow up cukup banyak, ada Whisky di belakang. Sedangkan Tepan, freestyle dulu bos. Berhasil mendapatkan 1 poin taman. Oh my god, tugas Soma kejemur God. Oh my god. Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wiz ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Geekfam. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi war yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Geekfam dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Renvi mencoba datang untuk menolong, namun retribution is real. Oh my god, mind blown. RRQ Psycho, what happened? Selalu overpower dengan akainya. Langsung ada blessing duet ke arah belakang. Baby Moon jadi pilihan kali ini. Baby Alien nggak berhasil menumangin seorang Baby. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff.
milik tim Geek Fam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untuk RRQ main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gue habis bro. Terlalu banget. excited ya? Super minion di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geek Fam. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi bukan coba dipasang, dia overturn, Baby menjadi pilihan. Senjata volley star menemukan volley monster, gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah, tapi Zeus sekaratul maut. R7 di sini masih mencoba bermain, tapi ternyata ada weekend sekarang seorang Adam lagi menjadi pilihan. Ada masih so strong, menuju ke arah seorang Albert. Albert berhasil mendapatkan poin dan killing spree-nya aktif, sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas RRQ Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord yang terhormat. MVP-nya Bapak Lord yang terhormat. What a play, good game well played dari RRQ Gila, Hoshi. gila, itu